Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nadi wa tafa amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Sikap syukur itu bukan karena hebatnya kita dalam beriman. Sikap syukur itu bukan karena hebatnya kita dalam bertakwa, dan sikap syukur itu bukan karena hebatnya kita dalam istiqomah. Tetapi semua ibadah yang kita lakukan, baik ruku, sujud, menghadiri majelis ilmu semacam ini, lalu tadi insya Allah kita sama-sama melakukan sholat tahajud, lalu kita qobliyah subuh, lalu zikir istighfar 100 kali sebelum azan dikumandangkan. Semua itu adalah nasrullah kepada orang-orang yang beriman. Dan kenapa kita harus bersyukur? Karena itulah, apapun yang kita lakukan, sholat kita, infak kita, birrul walidain kita, semua aktivitas kita, ibadah mahdoh maupun ghair mahdoh, adalah sesuai dengan di surat Az-Zumar ayat 7. Wa in tashkuru yardahulakum. Jikalau kamu bersyukur, maka Allah akan meridhoimu. Memang itu yang kita lakukan. The one and only, satu-satunya yang akan kita lakukan adalah apa? Supaya ibtigha mardotillah, mencari hasil, mencari ridho Allah. Setiap saat kita mendapatkan nikmat yang banyak dari Allah, namun kadang ini merasa kurang atau merasa sedikit nikmat yang Allah beri. Jika Allah beri nikmat sehat yang jika dibayar dengan uang amatlah mahal, bisa puluhan juta atau bahkan ratusan juta. Jika Allah beri nikmat umur panjang, jika dibeli dengan seluruh harta kita pun tak akan sanggup membayarnya, yang namanya umur panjang. Namun demikianlah diri ini hanya menganggap harta sebagai satu-satunya, itu adalah rezeki. Padahal yang namanya rezeki itu ya tidak hanya harta, kesehatan, umur panjang, harta, keluarga sakinah, dan yang lebih utama adalah keimanan. Itu rezeki. Semua adalah nikmat yang dari Allah yang luar biasa. Tetapi salah satu tabi'in mengingatkan kita, Abu Hasim mengingatkan kita dalam kitab Al-Qara'id Fadilah Syukur. Abu Hasim mengatakan, kullu nikmatin la tuqribu minallah fawa balihatun.
Setiap nikmat yang tidak dibarengi dengan mendekatkan diri kepada Allah, maka itu adalah awal bencana. Hati-hati. Maka judul kultum pada hari ini adalah preparasi ketika menghadapi sakaratul maut. Apa persiapan kita? Ini sangat berguna terutama untuk hamba yang dhaif ini, atau mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada uswatun hasanah kita, Nabi akhir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada kerabatnya, sahabatnya, para salafus saleh, tabiin, tabiut tabiin, dan kaum mukminin yang istiqomah hingga akhir zaman, termasuk diri kita ini. Insya Allah kita mendapatkan ridho dari Allah. Amin Allahumma amin. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ini berkaitan dengan kitab Nasoihul Ibad bab 5 tentang nasihat-nasihat yang mengandung 6 himbauan di halaman 199 kalau kita belajar itu. Dan salah satunya adalah min kibalillah an yaqusu minhul iman. Takutlah kepada Allah ketika Allah mencabut iman dari diri kita. Kapan itu? Hati-hati pada saat sakaratul maut. Walaupun anak kecil, anaknya Pak Kiai, gede masuk pesantren, tua sebagai pendakwah, tetapi ketika sakaratul maut imannya Allah cabut, selesai, kita tidak ada apa-apanya. Nah, maka apa yang kita persiapkan ketika an yaqussa minhul iman, ketika Allah mencabut iman dari dirinya? Masyaallah muslimin rahimakumullah, keadaan seseorang saat tutup usia, saat mati, memiliki nilai tersendiri, karena balasan baik dan buruk yang akan diterima tergantung pada kondisi saat tutup usia. Maka Rasulullah ingatkan kita, pahami betul-betul ini statement atau sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari. Inna a'malu bil qawatim, sesungguhnya amal itu tergantung pada akhirnya. Akhirnya bagaimana? Kalau akhirnya husnul khotimah, alhamdulillah. Tapi kalau suul khotimah, naudzubillah min dzalik, kesananya pasti susah dan pasti nyungsep aja. Oleh sebab itulah seorang hamba yang soleh sangat merisaukannya mereka melakukan amal soleh tanpa putus, merendahkan diri kepada Allah agar Allah memberikan kekuatan untuk tetap istiqomah sampai Allah cabut nyawa kita. Mereka berusaha merealisasikan wasiat Allah Azza wa Jalla di surat apa? Surat 3 ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Bapak dan ibu-ibu yang Allah rahmati, dalam tafsir Ibnu Katsir, haqqatu qatih itu apa? Ibnu Abu Hatim menyatakan haqqatu qatih, sebenar-benarnya takwa itu adalah apa? Yang pertama adalah dengan taatnya kepada Allah dan tidak maksiat terhadapnya. Taat dan tidak bermaksiat kepada Allah, itu haqqatu qatih yang pertama. Yang kedua, selalu mengingatnya dan tidak lupa kepadanya ketika kita tidur, ketika lagi di jalan, ketika apapun juga, termasuk di dalam kamar mandi. Kita tidak boleh zikir, tapi hati ini Allah, ingat sama Allah. Itulah haqqatu qatih, sebenar-benar takwa yang kedua. Dan yang ketiga adalah selalu bersyukur kepadanya dan tidak ingkar terhadapnya setiap saat, setiap waktu. Pak, ibu-ibu, masya Allah, ini harus kita pahami, terutama hamba yang dhaif ini.
Ibnu Hatim mengikuti sesudah Murrah, yaitu dari Ammar Ibnu Maimun, dari Ibnu Mas'ud, wala tamutunna ila wa antum muslimun, yang setelah penggalannya, setelah haqqatu qati tadi, wala tamutuna ila wa antum muslim, janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan muslim. Apa tuh muslim? Berserah diri kepada Allah. Artinya masih dalam tafsir Ibnu Katsir, pelihara Islam dalam diri kalian sewaktu kalian sehat dan sejahtera. Nah ini, ketika kita sehat, kita sejahtera, tetap kita pelihara agama yang the one and only ini, satu-satunya ini. Barang siapa yang hidup menjalani suatu kebiasaan, maka ia pasti mati dalam keadaan kebiasaan tersebut. Ini perlu kita pahami, Bapak. Artinya apa? Kalau kebiasaan begitu, mohon maaf ya, orang-orang yang belum tersentuh hidayah, kadang-kadang nyekek botol, kadang-kadang melakukan hal yang bermaksiat kepada Allah, nantinya matinya juga seperti itu. Ibnu Mas'ud dalam pengertian dalam tafsir wala tamutuna illa wa antum muslimun, dan barang siapa mati dalam keadaan tersebut, maka kelak ia akan dibangkitkan dalam keadaan tersebut pula. Nah, ini yang repot, ini yang paling fatal juga. Oleh karena itu kami berlindung kepada Allah dari kebalikan hal tersebut. Makanya kita berlindung, makanya kita istiqomah, makanya kita selalu every minute, every second, every minute, every hours, every day, tiap hari, tiap menit, detik, menit, hari, minggu, sampai bulan, coba kita selalu melakukan itu. Bapak dan Ibu, ada kitab At-Taisir bil Syahrul Al-Jami Az-Zaghir, berkata Al-Munawi. Beliau ini adalah, nama panjangnya ada Abdul Rauf Al-Munawi, sarjana Islam Mesir di kala masa Ottoman. Jadi lama sekali, ahli hukum Syafi'i terkemuka, spesialis hadis, sejarawan, dan sebagai salah satu ulama Sunni terbesar. Dan beliau lahir dan dibesarkan dan meninggal di Mesir. Apa kata beliau? Ayyamutu ala ma sya'alaih, yaitu ia meninggal di atas kehidupan yang biasa jalankan. Kalau kita selalu ke masjid, kalau kita selalu mendawamkan membaca Al-Quran, kalau kita selalu berbuat baik, insya Allah akan seperti itu. Kata beliau, ayyamutu ala ma sya'alaih. Kemudian yamutu ala ma sya'alaih, yamutu ala ma sya'alaih, ia meninggal atas kehidupan yang biasa jalani. Maka kalau di Jawa itu kita hindari namanya molimo. Molimo itu medok, main, minum, apa nih? Apa? Maling, madat tuh. Molimo itu yang sangat-sangat bermaksiat kepada Allah itu. Kita hindari itu. Kemudian dia meneruskan, yatub'atsu 'ala dzalika, dan dia akan dibangkitkan di atas hal itu. Nauzubillahi min dzalik. Makanya yang terakhir itu, ini salah satu preparasi menghadapi sakit. Kita harus tahu benar makna kuatim terakhir kalinya itu. Dalam hal ini pernah disampaikan Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim nomor 2878, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaih, setiap hamba akan dibangkitkan berdasarkan kondisi meninggalnya. Jadi kalau ada orang yang kondisi meninggalnya nyekek botol atau berzina atau bermaksiat kepada Allah, hati-hati, akan dibangkitkan seperti itu pula. Dan ada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas bahwa Rasulullah SAW di dalam kitab At-Taqirah,
karya Imam Syamsuddin Al-Qurtubi atau ulama lain seperti Imam Asyuti, di situ ditekankan, ini berkaitan dengan yang tadi, inna malakal mauti la yanzuru fi wujuh, inna malakal mauti la yanzuru fi wujuh, sesungguhnya malaikat maut benar-benar melihat pada wajah-wajah kita. Ini yang peringatan yang kedua ini, malaikat maut menurut kitab ini Al-Zakirah ini, bahwa malaikat maut, sesungguhnya malaikat maut itu benar-benar melihat wajah-wajah kita. Kita coba kita lihat, kita dalami. Al-ibadi kulla yaumin sab'ina natroh, para hamba kepada para hambanya setiap hari 70 kali. Jadi malaikat maut mendatangi kita, melihatnya dalam satu hari 70 kali menurut kitab ini. Coba kita mari pahami lebih detail. Kalau satu hari 24 jam, maka 24 jam dibagi dengan 70 adalah 1440 menit. Kalau dikatakan 70 tadi, maka melihat kita sekitar berapa? 20,57 menit, atau anggaplah 21 menit. Jadi artinya apa? Setiap 21 menit malaikat melihat kita. Ayo coba, kalau kondisi kita dilihat malaikat, disamperin malaikat, lalu kita dalam kondisi nyekek botol atau berbuat zina atau berbuat apalah yang membuat Allah murka, selesai itu, habis kita. Dan ini terutama untuk hamba yang dhaif ini. Lalu masihkah kita main-main dengan hal itu setiap detiknya, setiap menitnya, setiap 21 menitnya? Masihkah kita bercanda dengan maut? Masihkah kita bermalas-malasan untuk berinfak misalnya? Apalagi Bapak, ya, insya Allah di belakang ini, di belakang masjid itu akan dikembangkan sekolah TK dan bimbel gratis. Gratis loh Bapak, bimbel itu gratis. Artinya apa? Saya menghimbau untuk saya maupun Bapak, infaklah 1.000 kayak 2.000, 100.000 atau terserah berapa. Karena di surat 2, surat Al-Baqarah ayat 261, Allah kalau kita 1.000 maka akan ada 700 kali lipat. Artinya berapa? 700.000. Itu kalkulasi untuk memotivasi kita betapa besarnya. Apalagi kalau mereka kegunakan gedung itu sampai walaupun kita udah mati, itu diperlukan terus tuh mengalir. Maka itulah sedekah jariah. Jadi bukan amal jariah tapi sedekah jariah. Kalau amal tuh cocoknya ada soleh. Masjid ini masih butuh untuk dana itu. Marilah kita sama-sama. Ada Nandang di sini, ada Ustadz Metatat, 20.000 Ustadz untuk masjid, untuk khusus untuk bimbel, untuk membangun masjid, mengembangkan masjid. Dan oleh karena malaikat maut adalah makhluk yang gaib, manusia tidak melihat kehadirannya, sebab itu manusia tidak menyadari apa yang dilakukan oleh malaikat maut. Ya benar, kita nggak ngerti. Saat ini, detik ini kita berkumpul di masjid ini pada posisi menunggu Bapak-bapak. Fudail bin Iyad itu mengatakan, usia kamu berapa? Kalau saya adalah 63 jalan 64. Artinya selama sudah 63 tahun, 64 tahun itulah saya menuju kematian. Bahwa juga begitu. Pak Nar misalnya usia 65 tahun, sudah 60 tahun beliau, Ustaz Miftah juga, semua yang ada di sini. Bahwa ada ibu, itulah menuju apa? Kematian kita. Nggak sadarkah kita? Masih main-mainkah kita? Nggak maukah kita infak kepada masjid untuk entah 10.000, 20.000? Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan sebuah hadis dalam sahihnya dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, Inna quluba bani adama kullaha baina
asbaina min asabi ar-rahmani qalbim wahadin. Sesungguhnya kalbu-kalbu keturunan Adam berada di antara dua jemari, dua jarinya Allah, laksana satu hati. Allah membolak-balikkan sesuai dengan kehendaknya. Artinya apa? Kita mesti istirahat-hati. Ya kalau bagus, alhamdulillah. Kalau nggak bagus, itulah kematian kita. Kemudian yusarrifuhu hadza qala Rasulullah. Kemudian beliau Rasulullah SAW berdoa. Nah, ini doanya. Allahumma musrifal qulubi surif qulubana ala ta'atik. Ya Allah, zat yang membolak-balikkan hati, palingkanlah hati kami kepada ketaatanmu. Artinya mengarah kepada ketaatan. Bapak, itulah pentingnya kondisi tutup usia, mati. Sementara itu kondisi seseorang pada detik-detik terakhir kehidupannya tergantung pada amal perbuatan pada masa yang lalu, yang sekarang. Barang siapa yang berbuat baik di saat waktu dan usianya memungkinkan, maka insya Allah akhir hidupnya akan baik. Dan jika sebaliknya, maka sudah tentu kejelekan yang akan menimpanya. Allah tidak akan pernah menzolimi hambanya meskipun sedikit. Tapi tahukah kita bahwa kasih sayang Allah jauh lebih besar daripada kasih sayang seorang ibu? Kasih sayang Allah kepada hambanya, kepada ana wa antum, lebih besar daripada kasih sayang seorang ibu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meriwayatkan dalam sebuah hadis Bukhari nomor 5999 yang sangat agung yang berkaitan dengan hal ini. Pada waktu itu didatangkan para tawanan perang ke hadapan Rasulullah SAW. Ternyata di antara tawanan terdapat seorang wanita yang siap menyusui, berjalan dengan tergesa-gesa, sehingga ia menemukan seorang anak kecil dalam kelompok tawanan itu. Lalu ia pun segera menggendong, menempelkan ke perutnya, kemudian menyusuinya. Kemudian faqala lana anbiyus sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kami, atarawna hadhihi tarihatan walada finar, akankah kalian akan berpikir ibu itu akan melemparkan anaknya ke dalam api neraka? Akulna la, tidak. Fahya takdiru ala an la tatahharahu, tidak, ia mampu untuk tidak melemparkan ke dalam neraka. Faqala, lantas beliau bersabda, Allahumma arham bi ibadati min hadhi biwaladiha. Sesungguhnya Allah lebih sayang kepada hambanya melebihi kasih sayangnya seorang ibu kepada anaknya yang lagi bayi. Jemaah, karenanya kita harus paham. Kita harus pahami bahwa semua syariat yang Allah bebankan kepada kita, pada akhirnya ada bentuk kasih sayang. Kita disuruh sholat, bentuk kasih sayang Allah. Kita suruh infak, bentuk kasih sayang Allah. Kita suruh ngaji, suruh tolabul ilmi semacam ini, bentuk kasih sayang Allah. Tidak ada sedikit pun dari perintahnya yang akan mencelakakan kita. Ketika Allah melarang dari berbuat syirik, berbuat membuka aurat, melakukan dosa dan maksiat, itu adalah kasih sayang Allah. Manfaatnya murni kembali kepada kita masing-masing. Kesimpulannya apa? Apa yang harus dipersiapkan ketika sebelum sakaratul maut menghampiri kita? Yang pertama adalah memahami inamalul bil quwati, memahami bahwa amal itu sangat tergantung dari akhirnya. Yang kedua adalah memahami tentang surat 3 Al-Imran ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan yang terakhir adalah memahami wa la tamutunna, yang termasuk di situ, maka harus kita persiapkan setiap menit. Kenapa? Karena ayyamutu ala masya alaih, yaitu kita akan meninggal di atas kebiasaan kita. Serta yang terakhir itu,
Inna malakal mauti la yanzuru fi wujuhi, sesungguhnya malaikat maut benar-benar melihat wajah-wajah kita. Kapan tuh? Al ibadi kulla yaumin sab'ina natroh, para hamba setiap harinya 70 kali, artinya setiap 21 menit sekali malaikat melihat kita. Itu ada di dalam kitab At-Tadzkirah karya Imam Syamsuddin Al-Qurtubi. Untuk itu marilah kita selalu berusaha untuk istiqomah, karena sekali lagi kita hanya berusaha, tapi Allah jualah yang menentukan, karena itu domainnya, itu wilayahnya wilayah Allah. Dan itulah kultum pada pagi ini, semoga bermanfaat terutama untuk hamba yang dhaif. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Mari kita tutup dengan doa. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.